Jadi di video ini Vicky dan teman-teman ingin menjelaskan tentang operasi logika dasar. Ini merupakan tugas UTS mata kuliah matematika diskrit dengan dosen pengampu Ibu Tijani. Materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah tentang negasi, konjungsi, disjungsi inklusif, disjungsi eksklusif, implikasi dan biimplikasi. Yuk kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama adalah negasi atau ingkaran. Contoh simbolnya seperti ini. Negasi adalah operasi untuk membalikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Seperti contohnya, pernyataan awal, semua mahasiswa kelas A wajib mengikuti UTS, itu nilainya benar, true. Negasinya, ada mahasiswa tidak wajib mengikuti UTS, itu nilainya salah, false. Jadi, negasi itu bukan cuma menambahkan kata tidak, tapi benar-benar membalikan fakta hukum dari pernyataan awal. Materi yang kedua adalah konjungsi. Simbolnya seperti ini. Kata kuncinya adalah hanya bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Seperti contohnya, saya membawa dompet dan membawa HP. Jika saya hanya membawa dompet tapi HP saya ketinggalan, maka pernyataan tersebut menjadi salah. Pernyataan baru dianggap benar jika saya benar-benar membawa kedua barang tersebut. Saya Ahmad Nabi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang nomor 3 ialah disjungsi inklusif. Disjungsi inklusif itu memiliki simbol seperti ini dan disebut juga dengan atau. Kata kuncinya ialah boleh memilih satu ataupun kedua-duanya. Penggunaan sehari-hari disjungsi inklusif ialah seperti makan bakso pakai sambal atau pakai saus. Jika saya makan bakso memakai sambal, maka itu boleh. Dan jika saya makan bakso pakai saus, maka itu juga boleh. Dan jika saya makan bakso pakai sambal dan pakai saus, itu juga boleh. Penggunaan disjungsi inklusif yang salah itu seperti ketika saya tidak memakan bakso pakai sambal ataupun saus. Lanjut ke materi yang keempat ialah disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif ini mempunyai simbol seperti ini dan bisa dibaca dengan atau. Kata kuncinya ialah wajib memilih salah satu dan tidak boleh kedua-duanya. Contoh penggunanya sehari-hari ialah seseorang lahir di Jakarta atau Bandung. Jika seseorang lahir di Jakarta, maka itu benar. Dan jika seseorang itu lahir di Bandung, itu benar juga. Penggunaan kalimat yang tidak tepat pada disjungsi eksklusif ini ialah jika kedua-duanya tidak lahir di Jakarta ataupun Bandung, dan jika keduanya lahir di Jakarta dan Bandung secara bersamaan, maka pernyataan itu disebut salah. Halo, saya Ahmad Fatah Ustaz. Di sini saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu implikasi. Dan simbolnya seperti ini. Dengan kata kuncinya hanya bernilai salah jika pernyataan di depan benar dan pernyataan di belakang salah. Seperti ikat janji. Nah, contohnya yang sehari-hari itu adalah jika cuaca cerah, maka saya akan ke kampus. Jika cuaca cerah, saya tidak ke kampus malah tidur di rumah, itu berarti saya ikat janji. Dan pernyataan itu salah. Dan yang lainnya itu dianggap benar. Materi yang keenam dan yang terakhir yaitu adalah implikasi. Simbolnya seperti ini. Dan kata kuncinya adalah bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut bernilai sama atau berbeda. Contoh sehari-harinya yaitu adalah lampu kamar akan menyala jika setelah ditekan. Contoh kondisi pertama, setelah ditekan maka lampu akan menyala, itu bernilai benar. Kondisi kedua, setelah ditekan lampu mati, itu juga bernilai benar. Dan jika setelah ditekan dan lampu itu tiba-tiba menyala, itu kondisinya jadi aneh dan itu nilainya bernilai salah. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan singkat tentang 6 operasi logika dasar dalam matematika diskrit. Ternyata
kalau di beberapa contoh sehari-hari tidak semestinya itu kan. Sekian penjelasan dari kelompok 3 kelas A dari kami. Semoga dari penjelasan kami bisa membawakan pemahaman kepada Ibu Tijania dan teman-teman yang menonton semua. Dari kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tijania yang sudah mengajari kami di kelas A, dan juga kami berharap kepada para penonton untuk memahami penjelasan yang kami jelaskan tadi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.